Abang sering gak dibilang mirip Tony Stark, Iron Man? Bener gak sih mirip loh? Kalau ada komen-komen, Tony Stark. Iya, mirip, tapi yang versi ini mirip. Iya, ya di stuck lagi stuck begini. Jangan Lagi amit-amit, stuck. jangan sampai stuck karirnya dong ya. IO-nya itu melaporkan Bang Edi, pasalnya? Juga penipuan dan penggelapan. Ada nggak yang mendengar dan melihat langsung pada saat si komisaris statement, iya nanti gua dananya nanti mau masuk selain Bang Yadi pada saat itu? Ada. Siapa aja beberapa di situ? ada. Nah itu berarti kan bisa dijadikan saksi ya. Betul. Itu katanya di acara pas itu ada orang tua datengin Bang Yadi, terus katanya dibilang Bang Yadi tuh kena gendam, memang benar? Tiba-tiba datang tuh bapak-bapak pakai sarung gitu kan. Saya salaman gitu kan, anak saya juga salaman. Kang Yadi kena gendam, tapi insya Allah nanti Kang Yadi punya rumah yang gede katanya. Pernah di daerah Bekasi juga itu dekat pinggiran laut, Kang Yadi jangan tertipu sama orang yang pakai jubah katanya. Kok gua begini? Kok gua kurang setia apa? Dia tinggal 8 bulan di rumah aku. Oh ya. Kita layanin, bawain makanan, kamar saya yang dipakai, saya tidur kamar saya sama istri saya itu pakai karpet. Ya. Astagfirullah. Ini wallahi demi Allah ini benar. Itu doang aset saya, mobil saya digadein juga sama dia. Dia kan nggak tahu uangnya buat apa. Gitu Ya kan. ampun. Jadi apa yang selama ini jadi kaki saya juga udah dirampas dia juga gitu kan. Apa yang ada di dalam perasaan dan di dalam pikiran? Sedih sih, campur aduk semuanya. Jangan pernah menyerah ya, karena kan di saat suami seperti ini justru yang dibutuhkan adalah seorang istri yang selalu ada di sampingnya dia. Gitu. Aku kenal baik, baru pertama kali ketemu kesannya sangat baik dan sampai sekarang beliau masih baik. Gitu. Hani Bani, ketemu lagi di Diare. Diare kali ini dipersembahkan oleh Harites Beauty. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no. Oke Hani Bani, di Diare kali ini aku kedatangan teman lama ya. Bang Yadi Sembako, komedian, artis, selebritis gitu ya. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Ingat nggak Bang kita dulu waktu itu pernah MC bareng? Aku sih inget, tahu nggak kamunya gitu ya. Jadi kita pernah MC bareng di acara pabrik waktu itu ya. Iya. Di Taman Mini, mengisi acaranya Gigi Band. Tuh ribuan. Dan Bang Yadi pada saat itu ya udah jadi pelawak terkenal, tapi dia tidak pernah sombong dengan artis lain, apalagi dengan kayak karyawan atau kru atau apa segala, semuanya disapa. Dan itu yang aku ingat, yang kesan sampai sekarang. Bang Yadi tetap low profile gitu. Iya, pokoknya ya masa-masa Ray Masih zaman-zaman aku menapaki karir. Iya, masih menapaki karir. Waktu itu aku masih siaran bola, tuh kan. Terus di MC off air juga kan. Jadi ya masih badanmu masih segini ya Bang. Masih kecil, sekarang udah gede. Nah ini kebalikannya, Abang berat badannya turun drastis, diet atau gimana sih? Selain olahraga pagi ya, habis subuh tuh lari pagi sambil bawa TV. Jadi yang diteriakin nggak? Yang ngejar banyak, jadi semakin banyak yang ngejar, semakin banyak kalori yang kebuang. Oh, jadi sengaja itu buat pancingan. Makanya pemirsa yang mau nyari TV berapain ada di rumah. Oh. Ya ampun Bang. Ya awalnya sih diet ya. Awalnya diet. Emang niat waktu itu kan gemuk banget tuh. Berapa kilo sih? 9 kilo lah turunnya. Oh, cuma 9 kilo. Enggak, maksudnya berat badannya awalnya berapa? 73 pernah. Oh, gitu. tapi kan kayaknya masih aman lah ya. Tapi waktu itu kan lagi waktu itu ya dia kan lagi banyak itu layar lebar tuh. Jadi yang namanya komedian ya bagian bodoh lari-larian apa segala macam yang memerlukan tenaga yang benar-benar ekstra banget lah gitu ya. Jadi gemuk ngap gitu. Jadi harus turunin, berhasil. Betul. Seperti yang lihat 9 kilo nurunnya. 9 kilo sampai 10 kiloan. Tapi tidak sakit kan Bang? Sakit karena terlalu ekstrim waktu itu.
Jadi biasanya ngemil apa nggak makan gitu kan. Kita kan kalau syuting kan ya, biasanya kan makanan Makan mulu ya, apalagi- tiap istirahat makan. Iya, makan. Nah, itu ngemil-ngemil waktu itu Yadi udah enggak gitu kan. Itu apa yang membuat Pengen cepet. tekad? Oh, Akhirnya kena lambung, malah kagak bisa makan yang berat-berat lagi udah. Sekarang? Jadi tapi sekarang alhamdulillah udah bisa makan pedas, tapi nggak terlalu yang pedas banget lah. Levelnya jangan yang terlalu oh jadi tinggi lah. kayaknya lambungnya kenanya parah ya? Iya. Kayak apa sampai belum pulih banget gitu ya, jadi semua makanan belum bisa masuk. Iya, betul. Yang pasti ya sekarang mau gemukin lagi sih gitu ya. Dikit aja, Ya, biar 1 seger on ya. lah gitu kan. Oh iya, 1 on mah ini. Minum 1 ini saja 1 on. Abang sering gak dibilang mirip Tony Stark, Iron Man? Bener Iya. gak sih mirip loh? Iya, yang produksi Mirip itu ya, nih. Genta Buana itu ya. Itu film Hollywood Marvel ya? Produksi Marvel, Ya, itu bener-bener ya, mirip loh. kalau ada komen-komen Tony Stark. Iya, mirip, tapi yang versi ini mirip. Kalau yang kemarin belum mirip, yang ini mirip banget. Iya, ya di stuck lagi stuck begini. Jangan lagi amit-amit, stuck. jangan sampai stuck karirnya dong ya. Iya, iya, Tetep. pasti kan apa namanya ya semuanya memang prosesnya nggak kayak dulu lagi, Rey. Apalagi sekarang kita mau mulai ada apa membahagiakan keluarga gitu, ada masalah lagi Iya, gitu kan. benar. Apalagi yang lagi ramai sekarang ya di sembako terduga terlibat penipuan dan penggelapan. Benar, kadang kan media itu memberitakan begitu bombardir ya kan. Aduh. Sampai-sampai kita yang diberitakan tuh tidak sempat untuk memberikan penjelasan, tapi sudah opini sudah terlalu Terbangun, menyudutkan gitu sudah kan. tercipta. Nah itu kan kita dengarnya dari satu sisi saja, dari pihak media aja yang begitu banyak. Makanya aku mau mau undang Bang Yadi itu ya, klarifikasi gitu ya. ingin dari versinya Bang Yadi kan, dari versinya itu seperti apa sih? Karena kita sendiri ya pemberitaan itu kan kayak udah terlalu banyak, akhirnya nggak jernih lagi gitu ya, maksudnya. Iya. Mendingan langsung dari sumbernya sih seperti apa Iya, sih kalau ya kronologinya? diceritain dari awal mungkin butuh waktu yang banyak banget. Mungkin Singkatnya ada deh. Inti-intinya. Jadi kita waktu itu saya diminta untuk berkecimpung dalam sebuah PT, ya kan? Yang bergerak di bidang Iya, di bidang entertain. IO gitu ya? Atau kayak IO? IO termasuk. Termasuk. IO termasuk, juga pagelaran-pagelaran showbiz itu. Waktu itu Bang Yadi sebagai apa di PT itu? Saya ditunjuk jadi direktur, Oke. dan juga dalam waktu dekat itu kita ngadain acara bulan Agustus kemarin deket gitu. Oke, kan. dari Jadi pembangunan, dari bergabungnya ke PT itu ke acara berapa bulan jarak? ke acara dari ya paling 1 bulan. 1 bulan. Cepet gitu. Jadi, nah kenapa Yadi mau? Karena ini bidang Yadi gitu kan. Jadi ya masa nggak bisa sih gitu kan buat pengerahan acara gitu kan. Akhirnya karena apa mau melakukan itu, kenapa? Ya karena katanya komisaris ini ada dana yang mau masuk gitu loh, Re. Oke. Dari investor gitu kan Iya. ya. Nah, semua IO pembayaran IO, semua pembayaran artis itu dijanjikan H-1, padahal teman-teman banyak yang minta DP gitu kan. Yang menjanjikan siapa? Komisaris. Kalau Komisaris. saya sekarang logikanya seorang Yadi lah, jangan Ray lah. Saya itu nggak berani lah. Yadi lagi keadaan nggak ada dana gitu kan, mau bikin acara yang ratusan juta Iya. gitu kan. Konyol banget gitu ya? Konyol banget, bunuh diri gitu Iya, kan. iya. Apalagi acara itu nggak ada sponsor, Bener. tiket nggak ada, ya kan. Terus bekerja sama dengan parkir pun nggak ada gitu kan. Semata-mata memang niatnya bagus untuk pesta rakyat dalam rangka 17-an gitu kan, Agustus, dan juga sekalian launching PT yang kita di sini gitu kan. Nah, tapi H-1 itu nggak ada dana yang masuk. Jadi kan katanya dijanjikan, dia ngomong ke Bang Yadi atau dia ngomong ke artis-artisnya langsung? Dia ngomong ke saya, dijanjikan seperti itu tanggal 25. Gitu ya. Terus Bang Yadi Info ke teman-teman artis, dan IO waktu itu karena dana belum masuk juga dikasihlah cek. Cek itu ada tanda tangan saya di situ.
dan tanda tangan komisaris ada 2 orang. Jadi memang harus berdua ya. Betul. Sedangkan posisi saya di sini ditunjuk dari, bukan saya yang mau loh. Padahal banyak yang lebih berkompeten di bidang itu ya kan. Ya teman-teman yang lebih paham bidangnya lebih banyak gitu. Tapi kok kenapa saya yang ditunjuk jadi gitu, direktur. Betul. Tapi kan Bang Yadi menerima. Nah, saya menerima karena itu tadi yang saya bilang. Wah, mudah-mudahan ini jalan gitu kan. Pengen bahagiain keluarga, terus juga pengen bisa ngajak teman-teman gitu loh, Rey. Berpartisipasi gitu ya. Kayak saya diajak begini nih, ayo datang acara Rey gitu kan. Podcast apa? Ya, gitulah ya. Seneng saya gitu kan. Nah, apalagi saya banyak bawa teman-teman gitu loh, ya. Niat kita bagus gitu. Tapi ya memang selalu diyakinkan sama komisaris, ada dana, nanti ada dana, jangan takut gitu. Kamu nggak yakin gitu. Oh gitu. Jadi pada saat diminta tanda tangan itu Bang Yadi nggak nanya ini untuk peruntukan untuk apa, terus nah, ini ceknya kosong atau enggak gitu, maksudnya diberitahu Kak sebelumnya. Nah ini atau gimana? Kita flashback lagi, saya kenal beliau itu sebagai guru pengajian saya. Jadi saya melaksanakan semuanya, turutin perintah itu karena pengen cari berkah semata-mata. Karena guru ngaji. Tapi di saat itu dia berubah kok ke pengusaha gitu. Oh mungkin karena dia meyakinkan kita bahwa kalau dia berprinsip ulama ya pengusaha gitu. Jadi nggak bisa diambil dulu. Dia menanggalkan itu semua. Jadi dia jadi pengusaha gitu. Karena ada investor yang mau masuk katanya. Dan kita teman-teman yang ada di PT itu selalu diyakinkan seperti itu. Dan Bang Yadi begitu yakinnya. Yakin karena apa? Karena dia guru ngaji saya gitu kan. Jadi udah nggak perlu cross check lagi lah ya karena sosoknya dia gitu. Betul, ya. Betul, karena semata-mata itu tadi kita bentuknya apapun kalau dia tetap seorang guru ya tetap guru lah gitu ya kan. Dan ini mungkin salah satu cara untuk saya bisa survive lagi kemarin COVID kita sama sekali tiarap gitu kan. Juga banyak problem semuanya itu yang ada urusan pribadi saya dengan rumah BPR gitu kan dengan apa semuanya dibayarin pakai cek gitu. Jadi pas mereka uangkan nggak ada loh ya kan. Yang kena siapa? Iya karena direktur. Sedangkan saya diperintahkan bayar aja. Ya kita seneng dong ya kan. Karena diyakinkan pasti masuk kok gitu. Pasti masuk tapi ya sampai H-1 sampai acara berlangsung bagaimana tuh? Acara kondisinya, berlangsung itu dari jam 1 siang sampai malam. Sorenya itu semuanya notaris, teman-teman artis, IO itu teman-teman saya semua. Iya. Iya kan, mereka kan nggak mau tahu karena mereka juga pakai vendor gitu kan. Jadi vendor nagih ke dia, ya kita nggak bisa salahin. Iya. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu nggak ada yang masuk juga loh setelah acara. Nah, terus apa yang Bang Yadi perbuat? Ya kita akhirnya saya diam-diam nih sama wakil direktur sama teman satu lagi diam-diam menghadaplah investor. Secara diam-diam tanpa komisaris tahu gitu kan. Di situ kita dijelaskan kalau saja awalnya mau di bawah lembaga kita itu sudah disiapkan semuanya untuk panggung, untuk bayaran artis sudah siap gitu kan. Cuma kenapa dia mau berdiri sendiri? Nah kan tanya juga ini kan berkaitan dengan dana yang mau masuk kah, ya kan? Tidak mau bagi-bagi bagaimana kita nggak tahu. Tapi ya kan? statusnya sekarang gimana? Maksudnya ada LP atau seperti apa? Laporan udah 3 bulan yang lalu. Yang dilaporkan saya. Bang Yadi tidak melaporkan balik. Sudah baru 2 minggu yang lalu saya laporkan. Oke, jadi laporannya komisaris itu di mana? Lapornya di Polres mana? Di Polres Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Nah, Bang Yadi lapornya di? Saya lapornya di situ juga. Di situ juga di tempat yang sama. Iya, tempat yang sama. Jadi begini Ray. Jadi saya kenapa membuat laporan? Setelah sekian lama saya menunggu, dia sudah tanda tangan. Saya minta, ya kan, karena dia udah tenang aja.
Saya yang tanggung Tanda jawab. tangan apa itu? Yang Tanda tangan pernyataan bahwa semua pembayaran artis, semua pembayaran IO dan semua cek yang dikeluarkan itu saya, kata dia. tanggung jawab dia gitu. Iya. Heeh. Bukan Suryadi saya ataupun Taufik wakil saya. Jadi Nah, pegangannya Bang Yadi itu. Nah, itu pegangan saya. Jadi dan juga statement-statement dia di infotainment gitu kan. Akan segera melakukan pembayaran minggu-minggu ini dan ini udah tiga bulan gitu kan. Sampai sekarang terhitung. Iya, sedangkan proses laporan saya di kepolisian tetap berjalan gitu loh. Yang laporannya Bang Yadi sendiri udah sampai mana? Nah, ini udah sampai tingkat yang sangat mengkhawatirkan saya dong. Saya kan Ray, bayangin Ray, kita nggak pernah tersangkut masalah hukum, ya kan? Kita merasa saya ini merasa membangun karir dari nol, gitu Betul. kan? Masa kita mau ngancurin sendiri karir kita dari nol loh, gitu. Orang gila aja yang begitu deh, orang gila aja pikirannya. Kita dari nol ini, ngarahin karir begini nih, susah payah kayak Ray dulu ngemsi gitu kan. Saya juga begitu dari awal banget karir. Sekarang kita mau ngancurin sendiri kan nggak mungkin, logika saya ya. Nah, tapi berdasarkan isu semua, kenapa saya yang dilaporkan ya karena saya yang tanda tangan penanggung jawab acara. Iya, jadi yang melaporkan itu komisaris, melaporkan Bukan, direktur. yang melaporkan siapa? pihak IO. Yang melaporkan pihak IO, terlapornya siapa? Saya. Sendiri. Komisaris sendiri. tidak ikut terlapor. Tidak ikut terlapor waktu itu. Padahal kan kalau melaporkan PT kan, ya yang ada di PT itu dari siapa saja itu harusnya kayak Tapi DKK gitu ya ikut. ya tapi yang di pemberitaan Oh, penanggung jawabnya karena direktur luar utama biasa. gitu ya. Sekarang Sudah pernah dipanggil pemeriksaan? sudah saya Saksi? diklarifikasi ke Baru kepolisian klarifikasi? sudah satu kali sudah dan satu kali sudah laporkan. Dia hanya statement doang mau pembayaran, terus juga ada voice note WA-nya juga ada. Dia yang bertanggung jawab, ini rumah saya. Ya, memang benar PT Gudang Artis Mintaraga itu nama dia gitu. Ya kan, jadi memang punya dia, kita ini karyawan gitu kan. Cuman kan ya kalau mau hitung-hitungan ya Rey, saya di situ ngalap berkah doang. Saya di acara itu ngerens acara, nge-MC-in, ngelawak, Semua ya all in one ya. ngerens acara juga. Kalau mau hitung-hitungan ya kan, tapi saya karena nyari berkah aja gitu kan. Apa yang saya lakukan semata-mata itu aja. Ya, kalau IO-nya itu melaporkan Bang Yadi, pasalnya? Pasalnya saya yang pastinya saya direktur dan tanda tangan saya juga ada cek yang dikeluarkan ada tanda tangan saya. Diduga penipuan gitu kali ya? Diduga penipuan dan penggelapan. Kalau Bang Yadi sendiri bikin laporan baliknya ke Gus Anom. Kalau teman saya itu saya bilang saya nggak bisa salahkan karena kita belum bayar gitu kan. Nah, kenapa belum bayar? Karena dari investor yang dijanjikan sama komisaris nggak ada yang masuk sama sekali sampai saat ini. Oke. Iya, jadi kita sudah klarifikasi ke investor yang tidak ada secara lisan ataupun tulisan yang menjanjikan dana masuk UPT kita, nggak ada. Nah, saya stop di situ, udah, ini nggak bakalan ada dana masuk. Makanya dengan segala cara, karena saya dilaporkan, waktu itu saya kenapa tidak di statement nggak ini Ray, nggak keluar sampai berita itu somasi datang aja saya tuh dagdikduk gemeteran. Tapi artinya kita harus menjelaskan loh Bang, karena apa? Kalau tidak opini akan terus tersudut. Dan itu saya lakukan setelah kenapa saya tidak mau wartawan banyak banget dah ke rumah gitu kan, nggak keluar saya. Tapi kan dengan di podcast ini kan artinya bisa panjang lebar menjelaskan. Betul, dan tidak dipotong, tidak yang artinya penjelasannya utuh. Betul. Jadi bisa dengan gamblang. Nggak digoreng-goreng ya. Iya, kronologinya bisa dijelaskan dari A sampai Z, di sini tempatnya. Seperti itu.
teman saya yang IO tahu saya ini korban karena dia bilang dan ada saksi yang denger gitu. Lu ini korban bang, katanya. Karena teman saya gitu IO-nya. Lu ini korban, lu dimanfaatin gitu kan. Nah kenapa dia laporkan juga? Karena yang tanggung jawab saya di situ. Iya. Ya, jadi memang urutannya udah seperti itu kan. Kalau secara apa namanya, secara alur hukumnya kan ya karena status sebagai direktur di PT itu, jadi harus alur seperti itu. Tapi nanti kan akan ada pengembangan. Nah akhirnya akan terbukti kebenarannya seperti apa. Betul, dan seperti sudah itu. banyak saksi juga gitu kan dari pihak teman saya yang IO, juga dari pihak saya. Jadi si teman IO ini saksi melihat dan mendengar langsung atau gimana? Ya saksinya, saksi beliau dari teman-teman artis juga ada, manajemen artis juga ada. Maksudnya dia kan kalau saksi kan dalam hukum itu dia harus melihat dan mendengar secara Ya, langsung. Itu baru karena, bisa dijadikan karena saksi. yang dipanggil saksi ini yang terlibat di dalam acara. Oke. Ya, dan juga ada beberapa dari manajemen itu yang terlibat waktu itu kita ajak untuk menggarap acara ini. Ya, gitu. ada nggak yang mendengar dan melihat langsung pada saat si komisaris statement, iya nanti gua dananya nanti mau masuk selain Bang Yadi pada Ada. saat itu? Ada. Siapa aja beberapa di situ? ada. Nah itu berarti kan bisa dijadikan saksi ya. Betul. Gitu. Itu kuat loh, maksudnya bisa meringankan seperti itu. Dan dari pihak IO pun udah dengar pernyataan dia sendiri yang ngomong gitu, komisaris ke dia gitu kan. Jadi dia juga tahu banyak gitu. Jadi tapi di sini karena saya yang direktur lah ya kan, terus juga penanggung jawab acara itu. Dan ini Ray, sebelum acara itu meningkat ke malam itu sudah ada perjanjian yang tadinya mau dibatalkan yang acara malam kalau tidak ada masuk dana. Siapa yang mengusung itu? IO. IO. Iya kan? Oke, terus? Kalau nggak ada jaminan, kita akhirnya mobil komisaris dijaminkan di situ. Oh, Dan- jadi sekarang sama BPKB-nya? BPKB-nya belum, mobilnya aja. mobilnya aja. Jadi Sampai sekarang mobilnya di mana? Jadi di situ saya yang tanda tangan, tapi mau di MOU ulang nanti malam gitu kan. Nah, buru-buru pulang nih komisaris, buru-buru banget pulangnya gitu, ngajak pulang buru-buru dia. Saya nggak mau karena saya belum beres-beres gitu kan acara. Akhirnya saya yang tanda tangan, diganti namanya dengan nama saya. Oh. Harusnya kan memang jaminan kan mobil dia gitu kan. Waktu itu yang saya tahu begitu ada saksinya kok, saya ditelepon sama IO itu, tapi ya karena waktu itu sudah lelah banget gitu kan, kita juga udah berapa hari begadang akhirnya dia tuh tanda tangan aja. Jadi saya tuh direkturnya kena di situ karena perusahaan kan harus tanggung jawab direktur. Iya, penanggung jawab. Begitu. Jadi ya saya ya laporan tanggung itu sebagai wajib saya membela diri saya gitu. Ya. Kalau teman-teman artis sekarang gimana posisinya, tahu kejadian yang sebenarnya, terus Ada sama Bang beberapa Yadi yang gimana? udah saya jelasin, ada. Terus mereka bagaimana Tapi saya responnya? belum berani ketemu mereka, malu. Karena mereka mau datang tuh karena ngelihat kitanya gitu loh. Iya sih. Jadi yang kepercayaan saya tuh di depan mereka tuh kayaknya bagaimana, walaupun mereka tahu gitu ya. Iya. Tapi sayanya merasa gimana, malu gitu, malu banget gitu kan. Ya akhirnya saya waktu mereka nagih gitu ya, maaf lagi Iya. proses lagi Jadi proses. sekarang kan udah masuk laporan lah ya gitu ya. Istilahnya apa nih pembelaan dari Mas Yadi yang disiapkan untuk menghadapi proses ini? Ya saya udah Bukti-bukti gitu seperti itu. bukti-bukti yang itu sudah saya serahkan dan sekarang saya alhamdulillah udah tidak ada yang mendampingi saya secara tulus, ikhlas lah gitu. Jadi Ada pengacara juga ya? Iya, jadi mau tahu permasalahannya dan saya juga percayalah gitu kan sama kuasa hukum ini, karena itu lama saya tidak mendapatkan kuasa hukum lama gitu kan. Jadi karena apa ya? Karena saya nggak tahu arah mau kita baru Nggak paham berhadapan ya, artinya iya. awam ya soal hukum Awam ini. banget gitu kan. Masalah tadinya awalnya tanda tangan cek juga nggak ada aku loh. Pak ini Tapi Bang Yadi tanda tangan? jadi awalnya tuh saya masih ada. Saya masih ada dokumen yang tanda tangan dia sendiri. Sedangkan
kakak ipar itu pernah kerja di bagian keuangan, Pak ini harus ada tanda tangan direktur. Enggak, cukup saya aja kok katanya. Kata siapa? Kata komisaris. Terus kok Dan tiba-tiba? saya masih ada nyimpen cek itu yang masih ada tanda tangan beliau. Terus? Nah setelah cek yang buku cek pertama habis, minta kedua, nah itu baru dijelaskan dari orang bank, kalau belum ada dana masuk, ini cek jangan dikeluarin dulu. Orang bank wanti-wanti, dan saya sampaikan dong ke komisaris, Pak ini cek kalau belum ada dana masuk jangan dikeluarkan dulu katanya. Emang. Nah, iya kan? Nah itu dan ini harus ada tanda tangan direktur, baru di situ saya tanda tangan ada. Gitu. Tadinya dia mau udah sok tahu gitu kan, komisaris sendiri udah perusahaan saya kok gini gitu. Saksinya ada gitu kan, dan itu yang membuat saya yang melaporkan Ray yang pertama. Sampai sekarang tidak ada terlaksana apa yang dia janjikan, apa yang dia omongkan. Di laporannya Bang Yadi itu komisaris itu sudah dipanggil, Ya, dimintai keterangan. dimintai keterangan. Sudah. Sudah. Berarti sebagai saksi ya, masih sebagai saksi ya? Saya tidak tahu statusnya sekarang ya, prosesnya. nggak tahu. Tapi yang waktu itu juga saya belum tahu pemanggilannya karena begitu berita saya mencuat ke publik, itu saya kirimin dia video pertama tayang itu jauh dari infotainment apa gitu. Ini yang Bapak mau Pak. Orang waktu itu kan saya dapat somasi, saya laporan ke dia kan. Udah nggak apa-apa ya nggak bakalan ada yang dipermalukan, nggak ada yang bakalan ada yang dipolisikan. Dia bilang gitu. Meyakinkan lah. Ada saksinya banyak. Oh. Nah tapi kalau dia lapor polisi dia somasi gini gimana Pak? Nggak apa-apa lapor polisi katanya. Oh, dia lapor-lapor aja nanti gitu. kita viral, coba lu bayangin. Oh, dia ngomong gitu. Coba Ray bayangin dia ngomong gitu. Pak, yang viral bukan PT, bukan Bapak, saya yang viral. Iya. Karena saya dijadikan. Nah, disinilah baru saya menyadari kenapa saya dipasang di sini. Kenapa saya dipasang penanggung jawab gitu kan. Sedangkan teman-teman yang kompeten lagi banyak gitu kan. Karena saya apa-apa manut. Manut apa-apa. Jadi Terus sekarang komunikasinya sama komisaris saya sama PU semenjak gimana? saya berita saya ke blow up di publik, saya blok nomornya. Jadi ada penghubung aja yang masih ke sana komunikasi. Dan sekarang saya udah nggak tahu lagi. Yang pasti saya melihat statement dia. Yang penting saya sudah minta tanda tangan dia secara tertulis. Juga yang penting semuanya saksi tahu bahwa dia mau pembayaran gitu kan. Dan mudah-mudahan dari pihak kepolisian ada apa namanya ya suatu ya solusi lah buat status saya gitu kan. Iya, jadi kan kalau kita memang di posisi yang benar, walaupun ya keadaannya seperti ini ya nggak perlu takut Bang. Artinya kita bisa melakukan pembelaan-pembelaan yang menurut kan ada kuasa hukum juga ya Bang Yadi kan bisa konsultasi dengan kuasa hukumnya seperti itu. Kita bahas yang lain Bang. Katanya di acara pas itu ada orang tua datengin Bang Yadi terus katanya dibilang Bang Yadi itu kena gendam, memang benar? Iya ada kayak gitu. Jadi saya acara di daerah Serang, Pandeglang, saya nggak kenal orangnya gitu kan. Saya lagi di belakang panggung. Biasalah kalau MC kan. Iya. Saya lagi dia anak saya yang penyanyi kan, sama saya tuh laki. Nah tiba-tiba datang tuh bapak-bapak pakai sarung gitu kan. Saya salaman gitu kan, anak saya juga salaman. Terus anak saya nyuruh salaman lagi. Kenapa nih anak saya suruh salaman? Saya salamin lagi gitu. Minta doanya Pih katanya, minta doanya. Gitu. Minta doanya ya Bah gitu. Saya belum kenal. Kang Yadi kena gedam, ya kan. Gedam apa gendam sih ya? Itu Gendam. Ya? Gedam. Kang Yadi kena gedam, tapi insya Allah nanti Kang Yadi punya rumah yang gede katanya. Gitu. Amin, amin kita kan amin, iya, amin. Kok punya gedam gitu. Kenapa? Saya nggak connect gitu kan, nggak connect ke situ gitu, nggak connect ke situ. Nah, pernah di daerah Bekasi juga itu dekat pinggiran laut. Saya ada acara juga gitu kan. Kang Yadi jangan tertipu sama orang yang pakai jubah katanya. Gitu kan. Siapa maksudnya gitu. Ya ternyata ya apa yang selama ini saya lakukan ya mungkin ya kan salah satu apa yang mereka nilai oh ini maksudnya akhirnya bisa menyadari saya dimanfaatkan saya ini jadi
apa namanya pengajian hanya sebagai apa gitu kan. Jadi ya saya tidak menyalahkan pengajiannya gitu, tapi oknumnya ini Oknum, gitu kan. Jadi betul. yang pasti apa yang selama ini saya lakukan kok begini gitu loh. Saya nangis itu gini, Ray, kenapa kok gue udah setia, udah ngabdi gitu kan, udah yang pantas yang lain-lain kok pada ninggalin, termasuk Daus Mini nggak jadi jamaahnya lagi, kok pada nggak ada apa gitu kan. Terus jamaah-jamaah yang lain juga kok pada ninggalin, tinggal keluarga saya aja nih sama teman-teman yang belum pada tahu gitu kan, ada apa kok ninggalin begini gitu kan. Pada mundur teratur lah ya, udah kayak mundur teratur dan mereka nggak cerita gitu sama saya. Jadi kan mungkin kalau mereka ada yang cerita-cerita mungkin nggak dikasih tahu ya Bang Yadi ya? nggak ada yang tak kasih tahu, tapi pas kejadian ini mencuat, nah saya tuh kayak dibangunin baru bangun dari tidur loh pas ke media nih, ke blow up, Re. Kayak bener-bener baru baru bangun sadar. tidur gitu. Kok gua begini? Kok gua kurang setia apa? Dia tinggal 8 bulan di rumah aku. Oh ya. Kita layanin, bawain makanan, kamar saya yang dipakai, saya tidur kamar saya sama istri saya itu pakai karpet, ya. Astagfirullah. Ini wallahi demi Allah ini bener. Ya Allah. Belum dia yang sebelumnya 8 bulan tuh dia udah jomblo tuh, dua kali ganti istri di rumah saya juga. Mungkin kalau ditotalin 1,5 tahun ada kali tinggal di rumah saya. Gitu kan. Itu ketemunya di mana? Di pengajian Bang? Iya, dan ya luar biasa deh. Apa aku nggak bisa cerita yang apa ya, kalau mau nangis udah kering tiap malam waktu saya dapat ke blow up berita itu, tanya istri deh, tiap malam nangis mau sambil mau tidur nangis, akhirnya tidur pagi, kepikiran gitu kan. Jadi apa yang selama ini kita istri juga luar biasa sampai trauma tinggal di rumah lagi, Ray. Karena terlalu sering gitu ya. Ya Allah, keinget banget gitu ngerencanain perusahaan tuh di rumah. Udah kamu jadi direktur, kamu nggak mau emang pakai dasi, kamu nggak mau pakai jas gitu. Ya ampun. Makanya tapi aku kan ngedengar berita ini cukup mengagetkan ya, karena kan kita walaupun nggak deket banget ya Bang, dulu pernah kerja bareng dan aku tahu Bang Yadi itu orangnya seperti apa, nggak neko-neko kayak gitu ya, nggak ribet, nggak Ya, ambisi yang seperti saya- apa. Makanya aku ya mau silaturahmi sekalian pingin tahu seperti apa sih kronologinya gitu kan. Iya. Yang pasti ini pelajaran yang berharga, Ya. Ray. Berharga banget Iya, buat artinya saya. kan gini Bang, artinya ketika kita ditunjuk menjabat sebagai direktur, kita nggak bisa asal tanda tangan loh, benar nggak? Harus tahu peruntukannya untuk apa, ya kan, ini untuk apa, karena semuanya tanggung jawab direktur. Iya. Itu yang sempat miss ya, mungkin pada saat itu lagi gimana, lagi Iya. nggak fokus Saya- gitu ya. Karena itu, Ray. Ya saya flashbacknya itu dia guru ngaji gitu. Makanya saya yakin aja, Iya. percaya aja. Iya, jadi pelajaran yang bisa diambil adalah di dalam hukum ini kan siapa yang bisa membuktikan bahwa dia benar, dia pasti benar. Dengan seluruh bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada. Iya. Ya kan? Misalnya orang salah sama orang benar. Tapi orang benar ini tidak bisa membuktikan. Iya. Dan Tidak saya- ada buktinya. Akhirnya Akhirnya- sulit di mata hukum seperti itu. Ya dari perjalanan ini sih begini, Ray. Segala resiko memang udah terlapor saya. Gitu. Sekarang komisaris tidak ada penyelesaiannya sampai Iya. saat ini. Yang Bang Yadi laporkan ke komisaris pasal apa itu? 378. Sama ya, berarti ya. Sama 378 ya. Jadi saya laporkan berdasarkan itu karena tidak ada penyelesaian sampai saat ini. Dan saya wajib membela diri saya Iya. karena saya ini setelah saya pelajarin ini dimanfaatin banget. Iya. Secara kerugian material banyak banget. Semua material dan imaterial. Moral sama teman-teman Iya, artis sama malu, itu, iya. orang tua, lingkungan. Ya disakit itu, Ray. Nggak berani ke dokter, malu. Akhirnya saudaranya istri itu ada yang bidan, diinfus di rumah.
Dan saat saya diinfus lagi ketiduran, dia pergi dari rumah saya. Saya telepon aja gitu kan, Bapak kok nggak pamit Pak, mana adabnya, saya bilang gitu. Saya sampai ngomong begitu loh, berani gitu kan. Saat itu ya, saking nahan di hatinya gitu kan. Kok saya udah izin sama Wendy, asisten saya, emang yang punya rumah Wendy gitu kan. Jadi apa yang saya lakukan saat ini memang ya udah puncak mungkin hati saya, terus juga kejadian-kejadian, ingat anak, ingat istri, bagaimana kita waktu melayani dia begini, itu yang terngiang-ngiang Iya jadi sih, trauma pasti banget. itu mendalam banget karena di satu atap ya, pernah tinggal bareng, makan tidur bareng gitu kan. Istilahnya dalam jangka waktu lama ya cukup. Ini juga lah. Sekarang langkah yang paling yang paling dekat yang mau diambil nih seperti apa nih? Nah, ini kan kalau proses kan tetap berjalan, ya Rea. Dan saya gini, kalau dia tidak melakukan pembayaran, ini kasus saya makin meningkat. Iya, tapi kan tadi Bang Yadi menutup komunikasi. Gimana caranya kalau misalnya dia mungkin aja dia mau melakukan pembayaran? Pengacaranya ke rumah, mau ngajak saya dan menanyakan saya masih di PT atau sudah mundur gitu kan. Saya nih ditanya Ya, sama terus? pengacaranya, saya bilang saya masih di PT. Sebab apa? Sebab PT melakukan pembayaran, tapi pada saat ini nggak ada. Dan dia mau nyerang balik pelapor. Wah, di situ saya nggak mau, karena kita salah kok belum bayar, gitu kan. Masa mau dilaporin gitu kan? Mau lapor balik pencemaran nama baik siapa saya bilang gitu. Yang dipaparkan siapa saya? Karena apa belum bayar gitu kan? Nah, kalau mau adanya, nah dia bilang ya kita juga udah mau pembayaran kok, ini ada asetnya, ya udah jual, saya bilang. Jual, saya bilang. Kalau untuk pembayaran saya mau menjadi saksi di kepolisian atau di mana tempat pembayaran, ayo saya saksikan. Saya nggak mau kalau untuk menyerang balik, karena itu bertentangan dengan hati nurani saya dan kita salah kok belum bayar gitu kan. Ya, walaupun ini saya di sini saya pelajarin, teman-teman banyak bilang juga lu dimanfaatin. Ya, memang kenyataannya seperti itu gitu. Saya yang dijadikan terdepan terus sama dia gitu. Iya. Untuk cari link saya semuanya. Oke, aku sempet juga baru tahu nih Bang, maaf banget. Waktu beberapa waktu sempet DM aku ya. Iya. Ke tenggelam nih, tadi ada DM-nya, Iya, itu. aku baca baru ngeh gitu kan. Mana nih? Ada. Iya, gimana? Aduh, sampai Ya aku maklum lah. maklum nih, Bang, saat ya. itu aku lihat, wah Ray lagi sibuk banget gitu kan. Nah, ini nih, malam Ray, semoga sehat. mau nawarin aku mau rumah. jual rumahku awal bulan ini kalau nggak ada pembayaran. Berkenan bantu aku. Di mana, rumah di mana, Bang? Di Pamulang. Jadi Di Pamulang. Luas memang berapa? waktu aku bikin usaha sebelum COVID, memang aku jaminkan sertifikat gitu kan. Jadi kita dapat kerjaan karena aku diajak kerja sama kontraktor temen gitu ya. Oh, jadi sertifikatnya sekarang di bank? Iya, jadi dapat kerjaan nih, tapi pelaksanaan 2020 kan, bukanya 2019 kantor waktu itu. COVID. Terus akhirnya Bablas semuanya udah. jadi sekarang masih ngegantung itu sertifikatnya di bank. Iya, gitu. jadi Tapi dijual kan nggak bisa kalau masih di bank. dan juga aku udah ikhtiar jual gitu kan, tapi belum ketemu jodohnya yang beli gitu. Dan yang pastinya pembayaran kan harus memang segera dan memang sudah ada peringatan kalau misalnya tidak ada pembayaran bulan ini, ya terpaksa mereka yang jual gitu loh. Iya, Tapi dengan dijual harga sama bank. pas sesuai Iya, harga dibeli gitu kan. balik gitu ya, Iya, kayak terus aku nggak ada lebihnya sama sekali gitu kan. Kalau misalnya kita lunasin walaupun lebih sedikit ya nggak apa-apa lah gitu kan ya. Tapi kan belum ketemu aja jodohnya gitu loh. Oke, Ya. ya boleh nanti kita lihat foto rumahnya Iya, seperti iya. apa, luasnya, spek-speknya seperti apa. Rumahnya kecil sih Itu lah ya. abang tempatin sekarang, masih sekarang? Ditempatin sama keluarga? Iya. Oke, terus kalau nanti dijual mau tinggal di mana? Iya. Yang paling kita cari kontrakan dulu lah satu rumah sambil menunggu biar saya yang pasti
keluarga, apalagi istri udah trauma Iya. banget. Ya. Kalau untuk istri gimana? Memberikan Iya, support dia atau seperti apa? ngajak pengen buru-buru pindah aja gitu kan. Cuman juga karena pertama anak-anak juga kan sekolahnya jauh nih. Ya, jadi pengen ada deket-deket sana aja sekolahan. Jadi tidak memerlukan transportasi yang bagaimana gitu kan. Jadi ya kalau dipikir-pikir saya juga trauma gitu karena saya sampai sakit, sampai ya keadaan saya orang bilang mati suri sebentar. Emang gitu. pernah mati suri, Bang? Saya pernah Rey gitu. Jadi 1,5 jam itu saya biasanya kalau tidur secapek apapun memang keadaan lagi sakit tuh. Jadi dari siang tuh udah menggigil Rey. Udah menggigil dari siang tuh. Mati sejam gitu? Jadi 1 jam Pingsan setengahan apa? lah. Jadi di rumah gitu, di rumah. Orang rumah tahu? Orang rumah tahu, anak-anak udah diteleponin lagi pada di luar gitu kan, pada nangis. Biasanya kalau aku tuh sakit, tidur dibangunin juga bangun. Ini tapi air mata jalan terus gitu kan, air mata keluar terus, tapi kagak ada ngomong, tapi masih napas gitu kan, masih napas. Dan di situ juga saya ada kayak perjalanan gitu kan. Oh, mimpi. Ya dibilang mimpi, tapi kayaknya ada di situ gitu loh, Re. Ada di situ gitu. Tapi di saat itulah saya juga ada yang nyuruh balik gitu. Balik, belum waktunya balik. Itu kapan? Setelah ada kasus ini? Oh itu atau belum. Jauh sebelum? Itu habis Lebaran tahun yang kemarin lah, Lebaran. Jadi seperti itu. Jadi apa yang ya pengalaman padahal saya seneng loh, tempatnya itu enak gitu. Jadi kayak ya suasana padang pasir gitu, cuman dia ada kabut-kabutnya gitu loh, ada kabut-kabut kayak kita di puncak siang-siang tuh pagi-pagi kan masih ada kabut-kabut tuh. Terus ketemu orang-orang yang pakai imamah gitu kan, pada senyum gitu. Enak banget ini tempatnya, tapi nggak ada yang kenal, sayanya nggak ada yang kenal gitu kan. Sampai suatu saat lagi jalan kaki tuh ketemu sama ulama yang sudah meninggal gitu kan. Nah, balik katanya, balik belum waktunya gitu kan. Oh gitu. Nah waktu itu juga anehnya, waktu itu kan masih ada pengajian. Nah itu waktu itu saya juga ketemu sana itu di atas gitu kan. Tapi waktu itu masih pengajian. Nah, sekarang kan kita bagaimana coba kalau kita nggak yakin nurutin perintah dia. Saya pernah ketemu dia gitu loh. Oh, ketemu di situ? Iya, di perjalanan itu saya ketemu berdua gitu kan. Yang pertama ngomong sudah ketemu Syekh siapa tadi. Oh berarti yang sepanjang jalan saya ketemu itu Syekh, saya nggak tahu, nggak kenal ya kan. Sekarang saya menuruti bagaimana nggak yakin gitu kan. Kalau dia perintah apa saya nurut gitu kan. Pengen cari keberkahan gitu. Cuman ya lambat laun, dan juga saya ngalamin sendiri gitu kan. Makanya saya bergerak buat laporan karena sudah ada laporan juga dari orang-orang yang merasa dirugikan oleh beliau di luar kota gitu. Oh, jadi di luar dari kasus ini? Di luar kasus ini. Berarti memang udah ada track recordnya dong kalau saya kayak gitu. nggak tahu itu kasusnya kapan, tapi ya memang juga ada kejadian-kejadian yang di rumah saya itu yang kok gua nggak tahu apa-apa, gue jadi nyakut gitu loh. Tapi ya itu mah urusan beliau. Saya nggak mau cari tahu gitu kan, karena ya saking manutnya gitu, Rey. Saking manutnya gitu kan, diperintah apa jalan aja lah gitu. Ya. Ya kalau aku pelajaran yang bisa diambil ya artinya ya kita memang harus hormat dan bakti sama guru gitu ya. Tapi kan kita juga boleh loh mengecek, meng-cross check gitu kan, kalau misalnya apalagi itu bukan di luar agama ya, kayak bisnis gitu kan. Walaupun dia seorang yang katanya ahli agama, tapi kalau berbisnis kan tetap kita harus mendalami gitu kan. Apa yang ini tentang apa nih? Gue posisinya sebagai apa, tugas dan fungsinya apa kan gitu. Harus jelas. Betul. Seperti itu, kayak track recordnya dilihat dulu. Makanya Rey itu pelajaran berharga banget lah buat Iya, saya Bang. sama keluarga. Aku ya, turut prihatin ya, artinya kalau memang kebenarannya seperti itu,
kalau kita di posisi yang benar ya kita perjuangkan Betul. sampai titik darah penghabisan lah gitu ya, maksudnya sampai benar-benar bisa membuktikan bahwa Bang Yadi memang jalur yang benar gitu loh, maksudnya dalam hal ini adalah korban misalnya, jadi harus bisa dibuktikan kan kalau dalam hukum kayak gitu Bang. Iya. Misalnya, aduh saya nggak tahu, saya juga dibohongin korban, tapi buktinya apa? Nah, itu. Nah, jadi harus Saya ada bukti, ada saksi banyak gitu kan. harus Itu benar-benar yang mungkin- diperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk Bang Yadi sendiri. dan dari pihak investor yang katanya mau kasih dana, itu sudah ditelepon juga sama pengacara saya. Dan mereka bilang tidak ada perjanjian lisan maupun tulisan untuk memberi. Jadi kan saya juga dibohongin dong. Iya, tapi Sama tim. si komisaris itu bilangnya lewat WhatsApp atau lewat langsung. Langsung ada, WhatsApp ada. langsung ada. Call. Dan bahwa yakin dong, masa kagak yakin Nggak- gitu. Iya, tapi yang menjanjikan itu tidak ada di WhatsApp ya. Ya pasti ada, masih Ya, ada. maksudnya dari dia. Oh nggak ada yang ke- dari ke Bang investor Yadi. nggak ada. Dari dia ke Bang Yadi ada. Ada gitu. Oh berarti kan itu juga bisa sebagai bukti ya, dilampirkan sebagai bukti gitu Iya. ya. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya dan Itu. ada solusinya. Ya kalau menurut aku ya harus ada pihak komunikasi juga dari komisaris Bang. Supaya apa? Supaya dia bisa bertanggung jawab juga kan kalau memang keadaannya seperti itu. Iya, yang pasti saya udah lakukan komunikasi, tanggung jawab, dan itu dia udah tulis. Iya maksudnya kan kalau Abang blok tuh handphone Saya blok, saya sengaja. nggak bisa komunikasi kelanjutannya seperti apa. Udah lewat pengacaranya dia aja udah. Lewat pengacaranya dia katanya mau, dan udah ke rumah katanya udah ada aset yang mau dijual. Sekarang di infotainment dia ngomong udah punya, kamu nggak tahu orang kuat di belakang saya punya tambang, punya gitu, nikel dia bilang. gitu. Udah punya tambang, punya nikel, udah ini bayarin yang 200 juta IO, ya gitu kan, ribet-ribet iya. banget. Ya kan kalau tambang ini kan triliunan gitu kan. Ya iya, asetnya. dan salah satu usaha Yadi, ikhtiar Yadi yang Yadi lakukan, kalau yang Yadi takutkan dia tidak ada penyelesaian, ya kan. Makanya ya udah aset satu-satunya rumah saya jual dulu deh. Jadi Mau nanti Bang sisa Yadi berkorban. nggak ada masalah deh, yang penting aku selesai masalahnya gitu kan. Tinggal urusan dia sama aku aja nanti gitu kan. Seperti itu, yang pastinya apa yang Yadi lagi ikhtiarkan ini, kalaupun ada sisa ya bagaimana caranya mau cicil dulu apa bagaimana, yang penting saya tuh nggak ada beban lagi udah. Iya. Soalnya apa, ini nyangkut Nama kerugian baik. materi kita, karir juga. Karir. Di mana-mana saya udah di cancel sekarang, ada perusahaannya udah kerjasama dari tahun 2000 juga. Saya sekarang udah nggak diikut sertakan. Gitu. Padahal setiap minggu sekali ada kita keluar kota, ada Terus siaran. sekarang ininya gimana? Apa? Dari mana pemasukannya kalau di Ya Jobnya? alhamdulillah gitu, masih ada IO yang percaya gitu, saya terangkan, dan mungkin juga mereka juga minta pendapat orang-orang gitu kan, dan juga acara-acara off air yang lain juga ya mungkin ya alhamdulillah masih ada lah gitu yang percaya gitu kan. Oke. Seperti itu aja sih, Rey. Kan Bang Yadi sempat nggak mau ketemu sama teman-teman artis karena malu ya, karena walaupun tahu posisinya tapi Bang Yadi merasa, nah apa yang mau disampaikan kepada teman-teman artis yang kemarin terlibat supaya mereka bisa memahami Iya, posisinya? yang pasti saya secara pribadi ya, secara pribadi minta maaf, bukan ada maksud untuk menipu atau mempermainkan teman-teman, nggak ada sama sekali. Malah saya tuh pengen dibantu teman-teman tuh, makasih banyak gitu kan. Mereka dengan harga pertemanan mau gitu datang gitu kan. Yang pasti mau ngucapin permohonan maaf lahir batin, belum bisa nemuin karena apa? Malu. Kita janjiin. Saya kan hari ini bilang lagi, sampai saya kehabisan kata-kata gitu buat janji apa lagi di besoknya, karena nyampein begini kita laporan lagi ke teman-teman, sampai saya malu sendiri akhirnya gitu kan. Mohon maaf lahir batin ya, semoga Allah memberikan solusi buat saya pribadi ya, secara pribadi saya mohon maaf lahir batin, belum bisa nemuin satu persatu nih. Jadi ya itu tadi malu, tapi ya lewat WA gitu, waktu awal-awal kemarin sudah saya
jelaskan seperti itu sama teman-teman. Oke ya, kalau memang keadaannya seperti ini mudah-mudahan bisa dimengerti ya, Bang. Amin, amin. Apa namanya, tetap fokus pada pembelaan yang nanti Ya, Abang yang akan itu. apa namanya, akan jalani dan harus dibela ya, maksudnya harus cari Wajib. pembuktiannya gitu. Betul. Karena untuk apa namanya, proses hukum ini kan kalau di mata hukum itu semuanya berdasarkan bukti dan saksi gitu kan. Kita harus membuktikan bahwa kita benar seperti itu. Ya sekarang aset satu-satunya rumah udah yang saya pertaruhkan. Mudah-mudahan ada lebihnya saya buat bayar. Saya pengen selesai bro. Jadi nggak mau pusing ya, pengen langsung. Iya, dan juga itu doang aset saya. Mobil saya digadein juga sama dia. Dia kan nggak tahu uangnya buat apa gitu Ya kan. ampun. Jadi apa yang selama ini jadi kaki saya juga udah dirampas dia juga gitu kan. Jadi ya mau nggak mau apa yang ada sekarang ya saya jalanin aja. Tapi mobil digadein nggak bikin laporan? Nggak tahu uangnya buat dia. Ya maksudnya Bang Edi nggak bikin laporan lain? Itu Untuk udah saya laporkan juga. Penggelapan mobil. Udah saya, kalau itu kan pribadi nih istilahnya gitu kan ya. Tapi saya ada kerugian yang di situ saya tulis di situ laporan. Oke. Kalau untuk istri gimana, karena menjalani pasti berat ya? Pesan Bang Yadi ini untuk istri tercinta yang selalu menemani. Alhamdulillahnya saya punya istri yang sabar dan selalu saya tahu dia itu sama anak-anak juga hatinya bagaimana, tapi dia nyemangatin saya gitu. Itu yang nggak bisa kita ukur dengan apa ya namanya materi sebesar apapun kita kasih, nggak bisa itu buat bayar itu semuanya. Apalagi dia keadaan susah, senang gitu kan. Itu masih selalu dampingin gitu kan. Saya keadaan begini nggak nyalain saya gitu. Nggak nyalain saya karena dia tahu prosesnya. Proses yang benar-benar dia juga ngalamin gitu, Rey. Dia ngalamin. Dan makasih banyak buat istri saya, buat keluarga besar istri saya, keluarga besar saya, anak-anak saya. Anak-anak saya juga yang udah gede-gede udah tahu gitu. Bapaknya dimanfaatin tapi baru sekarang ngomong gitu. Dia ketakutan mau ngingetin bapaknya, nanti bapaknya malah marah sama dia, takutnya mereka begitu gitu kan. Jadi ya saya juga minta maaf sama anak-anak saya gitu kan kalau masa-masa lalu. Sekarang dan alhamdulillah sekarang dengan kejadian ini saya serasa baru bangun dari tidur gitu kan. Baru bangun dari tidur, melek. Kemarin-kemarin Aneh. nggak merasa apa-apa? Aneh maksudnya gini loh. Ke blow up media ini kok gue jadi begini? Kok gue jadi begini? Padahal gue kurang setia apa? Berarti selama ini gue cuma dimanfaatin doang ya kan? Kita ngelayanin dia, materi apa juga udah keluar gitu kan. Kita lagi susah malah disusahin lagi gitu kan. Kalau Jadi- sang istri mau diajak ke sini boleh nggak? Ya kalau mau, Mbak tapi dia nggak bisa ngomong orangnya. ya biar ya istilahnya. Dia maluan orangnya. Nah ini kan sang istri ya, kita panggil aja ya Bang ya. Iya alhamdulillah dia kalau syuting acara-acara gitu dia ada di sini. Ya halo Mbak, siapa aku manggilnya? Yuli. Mbak Yuli ya. Mbak Yuli berarti pasti pertama kali mengalami ya cobaan seperti ini lah ya. Lihat suami seperti ini gitu. Apa yang ada di dalam perasaan dan di dalam pikiran? Sedih sih. Campur aduk semuanya. Ya. Kasihan. Jadi lebih kayak kasihan ya. Kasihan. Kasihan Karena kita kasihannya ngelihat semuanya kan. ngelihat maksudnya, kejadiannya, iya, tiap harinya prosesnya. kayak apa gitu. berkorbannya seperti Iya, apa. Sudah banyak waktu, harta, tenaga gitu ya terbuang ya. Banyak kebuang. Tiap hari berputar otak, besok masak apa buat dia, besok masak apa. Padahal dana kita udah semakin hari semakin nggak ada kerjaan gitu kan. Sampai kita nggak punya duit tuh sampai ngutang dulu sama tukang sayur gitu kan kalau nggak ada duit nih. Gitu. Segitunya. Tapi kan artinya sorry ya, maaf aku nanya nih beneran. Emang kalau guru itu harus dilayani oleh murid yang Ya, sampai sekarang kita kan namanya
kita menghormati mengabdi guru. gitu. Tapi nggak ada permintaan dari dia, emang dari Bang Yadinya aja. Iya, Pengen. karena kan Udah kayak ada makanan apa hari ini? kayak jamaah-jamaah yang dulu juga semuanya pada ngelakuin ini sih kayak gitu. Jadi kita ngelihatnya seperti itu gitu kan. Jadi kita juga nyari berkahnya juga, tapi ternyata kenyataannya. Sekarang masa di rumah kita gitu Iya. kan dia nggak bisa ini, terus rokok juga ya kadang-kadang. Rokok. Oh iya, rokok juga ya kadang-kadang dia minta ya kan. Ya kadang-kadang kalau lagi ada. Ya karena namanya udah tinggal di situ ya semuanya Iya. pasti bareng-bareng lah kayak gitu Iya. ya. Pelajaran apa yang bisa diambil setelah semua ini terjadi? Banyak banget sih. Banyak banget. Banyak Jadi banget. kita juga lebih berhati-hati. Terus kalau ada orang yang datang sekarang tuh aku kayak ngerasa takut gitu. ya. Iya. Trauma gitu ya. Takut. Makanya dia aku bilang Jadi jangan sampai orang jangan sampai nginep nih gitu. Jadi ada Oh, jadi kayak rasa udah gitu. kayak udah tingkat yang seperti itu. Pada saat itu Mbak juga percaya gitu ya, maksudnya dengan pembicaraan, dengan keadaan seperti itu. akhir-akhir dia Akhirnya udah feeling. Udah mulai feeling Iya. dan udah pernah bilang sama Bang Yadi. Iya, tapi kalau ngomong ke dia nggak cuma berani, nggak ada yang berani ngomong ke aku. Cuma Karena aku itu ngomong aku sama tuh kakak. kayak betapa nurutnya gitu loh sama dia gitu loh. Cuma ngomong sama kakak. kakak. Terus kakaknya yang ada di gimana? situ juga gitu. Cuma Nggak nyampein. nggak nyampein, cuma gini, kalau misalnya lagi nggak ada beliau tuh kita ngomong kok kenapa begini ya gitu. Terus kayaknya yang dia omongin tuh di hati kayak agak bertolak gitu kan. Feelingnya Cuma udah- ya udah, tapi kalau udah di depan beliau tuh ya kita manut lagi, iya aja gitu. di depan dia beda lagi, kita manut lagi. Kita ngikut aja gitu. Manut lagi, suruh apa ya, buktinya saya suruh nyebarin cek 1 hari, saya manut sampai pulang jam Sampai jam Jam 3 berapa? kalau Jam nggak salah, 3. 3 pagi. Rey, kebayang gak Rey? Tukang buah yang jualan pinggir jalan, jualan buah sama rujak, dikasih cek 500 juta. Masa sih? Itu orangnya meluk saya nangis-nangis, dikasih cek sama dia, komisaris. Tapi nggak Di rumah bisa saya. dicairin nggak? Di rumah Nggak bisa saya, dicairin. tiap hari, ya nggak bisa lah kalau orang dananya nggak ada Rey. Tiap hari minta Minta buah, buah. minta rujak, tiap hari hampir. Jadi bayarnya pakai cek. Ya nggak tahu. Itu dia mungkin pinternya di situ lah gitu kan. Jadi diempanin dulu dengan cek, jadi apa-apa mau dikeluarin. Pinternya dia di situ mungkin. Ya ampun. Kita kan nggak pinter dalam hal itu. Iya, gitu ya. maksudnya awam secara hukum. Terus mungkin kan Bang Yadi biasanya entertainer ya, dunia entertain, masuk ke usaha, ke bisnis. Akhirnya kan seperti itu, nggak ada minim pengalaman lah seperti itu. Ya kalau pelajaran yang bisa aku ambil sih, kalau memang kita nggak ahli di bidangnya jangan diambil gitu ya, Betul. tawaran itu, walaupun Karena itu ini menggiurkan. bidang saya, ya kan? Iya, karena kan Bang Yadi udah di entertain udah ada paling top deh kan gitu kan. Tapi kalau bisnis, masuk ke dunia bisnis, apalagi kita belum punya pengalaman, terus tiba-tiba menjabat suatu jabatan yang top gitu ya, on top nomor 1 kan, itu penanggung jawab dari segala kan gitu. Artinya, kalau dari kakak sendiri nih, setelah dan keadaan Bang Yadi kan seperti ini ya, artinya secara finansial pasti lagi susah lah kayak gitu kan, lagi butuh dana. Akhirnya kan mempengaruhi nggak dari komunikasi rumah tangga kalian ini? Enggak sih, alhamdulillah. Malah tambah ini aja, tambah apa ya? Tambah sayang malah. Sabar, jadi kemana-mana. Jadi kemana-mana Lebih berdua. solid gitu ya, Iya. lebih kayak kompak Mau gitu berdua, ya. aja, kemana-mana. gitu. Jadi, apa yang Kayak selama temen. ini kita kurang, kita merasa komunikasi, malah sekarang akhirnya kita Lebih lebih intim dekat gitu. lagi, lebih komunikatif lagi. Terus perencanaan buat kedepannya bagaimana, kata dia, nggak apa-apa deh Pi, biarin jual rumah aja nggak apa-apa. Dia juga tahu kok aku DM ya, DM dia tahu dia. Ini temen aku aku bilang. Ini temen aku mudah-mudahan aja kalau dia baca bisa beli rumah kita. Iya, nih. nanti coba diinfo foto-fotonya atau spek-speknya ya, mana Iya, tahu kan baik-baik. gitu. Iya, jadi mudah-mudahan saya minta doa Rey sama keluarga Pasti aku juga, doain. pemirsanya, Amin, insya Allah. fans-fansnya Rey, mudah-mudahan
semuanya bisa terselesaikan lah. Iya. Ya. Kalaupun Gus Anom yang membayar IO atau artis semuanya, alhamdulillah gitu kan. Jadi saya hanya berkewajiban membayar yang pokok-pokok saya juga nih udah banyak gitu kan gitu. Jadi tinggal ini aja, kalau rumah itu kejual ya yang pasti ikhtiar saya buat teman saya yang IO ini sudah ada ikhtiar. Kalaupun tidak ada pembayaran ya saya akan usahain itu dengan cara saya. Iya benar sih, secara hukum ya kalau memang kita merasa korban ya kita melaporkan orang yang memanfaatkan kita gitu. Udah jalurnya udah benar, tinggal nanti pembuktiannya. Kan sekarang gak ada komunikasi ya dengan komisaris itu. Apa yang mau disampaikan nih? Ya mudah-mudahan apa yang sudah dijanjikan, yang diiming-imingkan dengan manis kepada saya dan keluarga dan teman-teman, kita sudah mengabdi kayak apa, Bapak tahu kita sudah setianya kayak apa, semua omongannya diturutin. Apa yang Bapak mau kita nggak turutin gitu kan. Sampai kakak saya jadi ngabdi banget gitu kan. Padahal mereka punya keluarga gitu, jadi nggak ada kesempatan buat ikhtiar usaha yang lain karena melayani Bapak gitu kan. Jadi apa yang selama ini kita sudah lakukan, kita nggak bisa banyak, cuma selesaikan apa yang sudah Bapak perintahkan, apa yang sudah Bapak arahkan untuk membuat acara ini dan melakukan pembayarannya tolong diselesaikan. Bukan semata-mata untuk melakukan kewajiban, tapi juga moral saya kepada teman-teman, beban moral saya kepada IO, beban moral saya apalagi berita saya sudah terduga penipuan, penggelapan, padahal itu semua tidak saya lakukan gitu kan. Tidak menerima boro-boro sepeser pun kita nerima duit banyak gitu kan, malah kita yang keluar duit kok gitu kan, kita keluar tenaga, keluar pikiran segala macam. Makanya mungkin saya kagak bisa gemuk, air mata saya udah kering, Rey. Istri tahu semuanya, saya tiap malam nangis kayak apa gitu kan. Dia sangkain ngigo kali, emang saya belum tidur nangis gitu, kepikiran dengan masalah ini karena apa ya, kita tidak pernah menyangka seperti ini, nggak pernah menyangka dan tidak pernah berhubungan dengan aparat penegak hukum, nggak pernah gitu. Jadi sesuatu yang sangat membuat hati saya ya campur aduk, ketakutan juga. Karir bagaimana, terus masa depan anak-anak kalau saya nggak kerja gitu gimana gitu kan. Ya, tapi alhamdulillah ya Allah tuh masih nguatin keluarga. Iya. Tuh, alhamdulillah. Amin. Kalau menurut aku jalannya hadapi dan pasti ada jalan keluarnya. Gitu loh. Karena yang aku bilang kalau misalnya kita di posisi yang benar nggak perlu takut, walaupun secara hukum kita dipinterin lah sama orang itu ya gitu ya, misalnya dimanfaatin, dipinterin, tetapi kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Gitu ya, sabar. Nanti kalau ini kita tukaran nomor, info aja yang kira-kira yang bisa mau dijual gitu ya, rumah yang mau dijual nanti kita lihat dulu spek-speknya kayak gitu. Nanti aku gitu Bang. minta ya nomornya ya. Iya, tapi pokoknya aku sehat-sehat. nggak bisa ngasih nomor aku ke Rey. Karena kalau aku kasih nomor ke Rey, aku pakai nomor yang mana lagi? Oh iya bener, ini pelawaknya baru dapet nih. Kalau tadi kan sedih-sedihan ya. Nomor lagi. Oh iya bener-bener, jangan Bang. Kalau gitu aku ngelihat aja nanti. Pinjemin aja nomornya ya. Pinjemin aja. Alhamdulillah masih ada ya ininya ya, ceria-cerianya. Jaga kesehatan loh Bang. Iya. Jaga kesehatan. Saya udah nyewa hansip buat jaga kesehatan. Jadi mudah-mudahan bisa jaga kesehatan. Iya, karena kita harus sehat, harus waras gitu ya, maksudnya pemikiran kita tuh jangan stres. Kalau kita stres kita nggak bisa menemukan jalan keluar. Benar. Jadi kita tuh harus sehat dulu, harus punya energi dulu, makan gitu kan, harus punya tenaga untuk kita bisa yakin aja kalau menurut aku sih ini bisa diselesaikan karena amin. Bang Yadi bisa memberikan klarifikasi sebanyak-banyaknya tentang kronologi kejadian sebanyak-banyaknya seperti di podcast ini gitu, memberikan penjelasan. Toh nanti pada akhirnya juga akan tahu kok, kalau dari netizen sendiri nih pasti akan tahu mana yang benar, mana yang salah gitu. Untuk proses hukumnya aku doakan
jalan keluar, ada solusinya ya. Gitu. makasih Kalau banyak. menurut aku sih bukan uang-uang yang besar banget gitu ya, maksudnya sampai kayak triliunan gitu. Artinya itu masih bisa diselesaikan. Amin. Ya, tetap semangat Bang Yadi. Ya, Ya, makasih ditunggu banyak, Rey. info-info Ya, makasih rumahnya, banyak. nanti kita lihat-lihat Doanya. dulu. Teteh atau kakak, jangan pernah menyerah ya, karena kan di saat suami seperti ini, justru yang dibutuhkan adalah seorang istri yang selalu ada di sampingnya dia. Gitu. Aku kenal baik, baru pertama kali ketemu kesannya sangat baik dan sampai sekarang beliau masih baik. Amin. Gitu. Oke, orang baik pasti dilindungi lah insya Allah ya. Amin. Allahumma amin. Oke, jadi semoga permasalahan cukup cepat selesai, cepat ada solusinya, cepat berdamai atau terselesaikan lah apa yang menjadi kerugian dan lain-lainnya Itu yang kita gitu mau, ya. itu Biar case close dan semoga kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Amin. Dan kebenaran dan keadilan itu harus kita perjuangkan. Dia tidak datang dengan sendirinya. Cie gitu. Iya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan diare kali ini dipersembahkan oleh Harites Beauty. Assalamualaikum. Bye bye.